Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ina sesungguhnya atau di sini demi masa, wal asri demi masa atau demi waktu. Sesungguhnya manusia pastilah merugi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Terkecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Illalladzina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiatkan dengan hak dan saling menasihatkan dengan kesabaran. Penjelasan ini surat memang hanya sedikit saja, hanya 3 ayat, tetapi disinilah merupakan konsep manajemen ilahiyah. Sebabnya kenapa Allah di sini mempergunakan demi waktu. Kita harus tahu dulu karakter waktu itu, yakni waktu terus berjalan. Waktu tidak mungkin untuk kembali lagi. Dengan waktu juga kita akan terbunuh secara pelan-pelan. Maka dari itu kalau kita diperingatkan oleh Allah banyak yang merugi, kita harus pintar mengatur waktu tersebut supaya benar-benar waktu tersebut tidak terbuang percuma. Kita harus memperhitungkan langkah kita kalau mau bertindak, apakah langkah itu banyak madorotnya atau banyak manfaatnya. Inilah konsep hidup orang yang beriman sehingga kita bisa mampu beramal soleh. Yani amal soleh itu adalah amal baik yang sesuai dengan aturan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak semua amal baik bernilai soleh, tapi amal soleh adalah amal baik. Di sini dikatakan saling menasehati dengan hak, yakni menasehati sesuai dengan haknya, yakni seorang suami mempunyai hak untuk menasehati dan mendidik seorang istrinya supaya berada dalam jalan yang benar. Dan artian seorang suami harus mampu meletakkan surga di telapak kaki istrinya. Inilah hak seorang suami. Hak seorang istri adalah taatnya terhadap suami. Hak seorang istri juga adalah menasehati anak-anaknya supaya ada pada jalan yang benar, yakni sebagai seorang ibu yang dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Artinya tugas seorang ibu adalah membawa anak-anaknya atau menuntun langkah si anak untuk mencapai surga. Kalau tidak mampu, bisa konsultasi kepada suami untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau masih bisa dengan ibu, dilanjutkan dengan ibu. Kalau tidak bisa, baru bapak yang turun.
yang Bapa yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hak seorang anak adalah patuh terhadap petua orang tuanya. Hak seorang kakak juga ada untuk menasehati adik-adiknya supaya dia melangkah benar dalam mengabdi kepada Allah. Lebih lanjutnya, hak seorang guru untuk mengarahkan murid-muridnya. Hak seorang imam untuk menasehati makmum-makmumnya. Maka jelas di sini diperlukan seorang imam yang betul-betul akurat dalam segala hal supaya makmum atau umat ini seirama dalam pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini diharuskan menasihati dengan kesabaran. Inilah tugas seorang suami, seorang ibu, seorang guru, seorang imam. Harus betul-betul mempergunakan kesabaran yang sangat tinggi dalam mengarahkan dalam menyampaikan program-program Allah supaya sampai dengan merata. Inilah kesimpulan dari surat ini. Ini menjelaskan surat Wal Asri ini hak. Kalau seorang suami hak menasihati istrinya, kalau seorang istri juga harus kita taat patuh pada suaminya. Kalau seorang ibu kita harus menuntun anaknya berjalan di jalan yang lurus gitu untuk menuju surga. Ini haknya itu. Maka kalian harus bisa menerima ini. Pelajaran belum tentu suami kalian nanti bisa menasihati kalian. Siapa tahu berarti kan kalian sendiri yang akan bisa menasihati suaminya. Karena jarang gitu orang-orang yang bisa menyampaikan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Walaupun laki-laki pun sekalipun itu laki-laki. Maka di sini seorang kakak hak untuk menasihati adik-adiknya. Itu. Dan dalam rangka menyampaikan ini kita memerlukan kesabaran yang benar-benar kuat. Jadi sesusah apapun, sesakit apapun kita sabar terus. Kita karena ditugaskan oleh Allah haknya untuk bisa menyampaikan terhadap anak-anaknya. Atau anak seorang kakak untuk bisa menyampaikan kepada adik-adiknya contoh yang baik-baik. Walaupun niat yang baik belum tentu jadi amal soleh. Walaupun niatnya baik, tapi beramal soleh pasti jadi baik. Jadi praktiknya dulu beramal soleh kita. Menyampaikan hak kita, mengajarkan terhadap adik-adik kita. Itu. Mengurus adik kita, menuntun adik-adik kita. Agar adik-adik kita ada di jalan yang sama dengan kita, sejalan seiring. Kita bisa bekerja sama di dalam kehidupan ini. Saling membantu, saling mendukung, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memujikan. Ini uraian yang barusan ini pendapat seorang guru. Sementara kan anak keadaan di abah, seorang abah ini gimana? Itu. Jadi hak kalian itu harus saling mendukung, saling membantu. Saling mewasiatkan di dalam haknya, hak kalian adalah manusia. Harus saling menyampaikan aturan kemanusiaan, bukan aturan kebinatangan. Itu. Aturan kemanusiaan kita harus saling menyampaikan yang diberikan oleh Allah, yang ada dalam kitab.
Kita harus saling memberitahu, saling memberi peringatan dengan haknya manusia. Bukan tungkul aja. Perhatikan dengan baik ini barusan. Apalagi hak seorang imam, hak seorang guru. Kita memerlukan kesabaran. Seorang bapak harus semua ada itu. Di dalam jiwa bapak ada semua. Karakter seorang ibu, karakter seorang kakak, karakter seorang guru, karakter seorang imam. Seorang bapak harus. Kenapa kalau kita terus-menerus mempercayakan kepada orang lain, kita akan rugi. Itu. Kenapa nggak akan mungkin semua sama aja? Dengar kemana gitu? Kalian dijadikan ku Allah itu sebagai rasul-rasul, berarti kalian itu harus menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang imam yang baik, menjadi seorang ayah orang guru yang baik, menyampaikan aturan-aturan untuk melaksanakan kebaikan, bukan untuk melaksanakan keburukan. Jadi mencontohkan dalam rangka haknya sebagai manusia, mempelajari ajaran kemanusiaan, supaya kita betul-betul bisa bekerja sama, saling mendukung, saling mengasihi, saling menyayangi, gitu kan, saling memuji, berjalan supaya lancar di jalan yang benar-benar baik. Itu. Coba mengerti teh. Teteh yang menanyakan barusan ini surat Al-Asr. Ini hak teteh seorang kakak. Kita harus benar-benar menyampaikan terhadap adiknya dengan kesabaran yang benar-benar sabar yang tinggi. Dan kalian itu harus benar-benar bisa mencontohkan berkarya, kreatif untuk bisa mencontohkan terhadap adikmu. Itu. Karena di dalam kehidupan ini tidak terus ada di dalam satu tempat. Tapi terus kita harus berjalan. Berjalan terus, tidak ada hentinya. Kalau terus kita berjalan berarti kita harus terus ingat Allah. Harus dalam keadaan menurang keadaan dikir atau ada keadaan sadar gitu kan. Jadi berjalannya di muka bumi itu ibarat jam, nggak ada hentinya kan. Terkecuali mati, tepat waktu-waktu itu. Ini mana di sini harus tepat waktu. Pantak di sini demi waktu. Jangan disia-siakan di sini. Waktu demi waktu jangan disia-siakan. Kalian sekarang sebelum menjadi seorang ibu harus menjadi kakak yang baik kan? Mengajarkan, mencontohkan terhadap adik. Setelah kalian itu menjadi seorang istri yang baik, taat, patuh pada suami. Kalau kita belum tahu, nanyakan sama suami lain. Dia menanyakan ke jurik jarian. Tanyain kepada suami gimana menyelesaikannya ini masalah. Jangan kayak mereka malah nanyakan ke jurik jariah. Nyancur itu. Boro-boro mu bodoh, mu pinter kan ada kekurangannya. Tetap menanyakan dulu sama suami. Terkecuali kalau suaminya sudah putus asa, paling nanyakan kepada siapa? Pada ustaz, guru. Bukankah jurik jarian jelema belegu orang-orang jahiliyah? Jadi ini jangan kayak mereka. Kalian harus tepat waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jadi melangkah harus pas. Berpikirnya, merasakannya harus pas. Jangan disia-siakan waktu.
Kita menanyakan kepada orang yang sudah mengetahui aturan-aturan dari Allah. Cuman sebelum kepada orang lain nih, suami dulu tanyain sama suami gimana menyelesaikan masalah ini. Supaya benar-benar ada dalam keridhaan Allah. Sebab di situ seorang istri ini kan dikatakan ridal lahir biridal warijalu. Jadi keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan jalumu, suamimu. Terkecuali kalau suaminya sudah memasrahkan, silakan. Seperti Abah dulu, coba terpercaya tanyakan kamu bisa. Kan ku Abah disuruh Pak. Sebab lamun ku Abah diterangkan bisi suodan, sebab jayana dulu silaing gitu. Dan ngerti nih bikainan gedang isi. Berinsarua mana negara jahil kain. Anggar we jahil mana oke. Padahal jahilnya dulur na. Padahal ngarep biarana mana na. Menjahil kain itu naon, halangan wae cenah urang. Apa teh tukang halangan anak? Padahal nu diarana mana na. Itu bisa terpercaya juga bate kudu omongkeun ku Abah mah mau percaya mana tanyakeun kanu bisa kan dibijakeun kanu bisa dan hiji waktu kan nu bisa ngomong memang dia ku anu tapi cenah nu bisa ngubaran mah di imah tuh ku aing kene ubaran mah tapi dan niatna geus buruk Pak terpercaya kan padahal mah tuh tanyakan dulu kepada suamimu atau kepada bapaknya ini mengurus anak gimana, menuntun anak gimana, masa menuntun anak mencontohi keburukan, kedoliman, kedengkian, itu mencontohkan kasih sayang seorang ibu. Jadi disebutkan telapak surga ada di telapak kaki ibu, yang menuntunnya kaki berjalan menuntun anaknya untuk menuju surga, lain telapak nah. Jadi setiap harinya dia memberitahu terhadap anaknya untuk menuju surga di jalan yang bahwa surga dunia menuntun anaknya untuk bisa sekolah terus dibiayaan itu untuk surga dunia kan dibiayaan anak dituntun diasupkan ke sekolah lo bani ibu-ibu seperti itu teh eta teh telapak kaki ibu tariyo mengantar untuk kalau dikecewakan anakku. Nah kamu mah jangan seperti mereka itu. Ini wal asing ngabeja. Hak kalian adalah itu. Apa lain tuh nyampaikan lah cerina tuh tinggal di jaluk itu. Jadi dikasih tahu atau tidak tetap tidak mau menerima namun di dalam hatinya sudah ada kedengkian, sudah ada kebencian. Mantak sampai tuntas kedengkian kebencian terhadap Abah sampai ke anak-anak sorangan dibiarkan. Tuh, mantak jangan sampai seperti itu. Waktu ini terus demi waktu terkurang dipergunakan dalam rangka untuk mempelajari aturan dari Allah. Agar di sini tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, keluar nantinya. Itu karena itu tidak ada perintah dari Allah. Perintahnya dari Allah kita harus mengasihi, menyayangi kan? Memuji, bukan mendolimi. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak menerima aturan dari Allah, di dalam hatinya teh kurang ajar kan? Hayang kepuji, malahan menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman. Kenapa? Karena tidak memakai aturan. Itu di masa-masanya, di waktu-waktunya mereka itu tidak mau belajar, tidak mau menerima aturan yang diberikan oleh Allah. Dikasih tahu atau tidak tetap tidak mau menerima kan. Tidak beriman dan tidak mau menerima kan, tidak percaya. Itu kan malah nanyakan ke jurik jarian kan menyelesaikan masalah. Jelema-jelema orang jahiliyah, jelema bodoh, bala lagu.
Lain ke suami tanyakan kumaha yang menyelesaikan. Kalau kami ulan benci tarangan apaan cina suami. Nu ngurus anak siapa poe. Nah ini akibatnya. Itu menyia-nyiakan waktu di masa-masa anak. Harusnya kita banyak belajar ya malah banyak kurang ajar kan. Harusnya kita berusaha untuk beriman beramal soleh. Itu menyebarkan anak kasih sayangnya malah menyebarkan kedengkian. Kedoliman kan dari dulu. Yuk. Ini berputaran terus gitu. Ingat kan gitu. Ini di waktu tergelincirnya matahari kita harus membukakan mata. Terbuka kelihatannya cerah. Tergelincirnya matahari itu gelapnya malam deh. Tapi kita harus muka kelihatannya cerah. Itu kan modelnya terganggu ke malam, terganggu ke siang, jalan terus kan. Tak kalian ikutilah seperti jam. Tidak ada hentinya kan. Terkecuali mati. Nih. Apalagi di waktu kita menghadapi gelap maka kita harus benar-benar berhati-hati. Karena itu banyak kan yang akan menyerang kita. Hembusan-hembusan ahli sihir yang menghembuskan tiupannya untuk mengikat kita dalam melaksanakan kedengkian kebenciannya kan. Dan kita harus terbuka matanya, pikirannya gitu. Mentak di sini bukakan mata hatimu tuh pan. Nih, juga bukakan ini. Awalnya mata hatimu kan gitu. Memang di sini kan kalian muka mata hati kan. Nah di sini ditembuskan ke mata hati ke bila mana tidur ini buka. Walaupun ini tertutup tapi ini muka. Nah ini kan, ini katanya masih kena bontak tapi kalau perem boro-boro mukakan mata hati ini. Mata ini borotot naik kalau diperem kan. Sini, memang awalnya di situ. Ini mata ini dulu. Sebelum mata hati, mata pikiran, mata pendengaran ke mata ini dulu. Diusahakan di sini saja. Entah itu akan dilewat, bila mana terbit mah dilewat. Kenapa? Karena di sini teruskan lagi. Setelah selesai sholat, dirikan terus. Saya ingat dilewat kan. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Gitu kan ini tergelincir matahari kita harus ingat Allah membukakan mata. Ketemu malamnya kita tahajud. Terus sholat ke bawah. Terus setelah sholat terus dirikan sholat. Dikiranya di mana? Cuman yang kata di sini setelah tergelincir matahari, setelah maghrib. Terus. Supaya tidak terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan mereka. Ngomong iman ke Allah, tapi malah mendolimi diri sendiri, mendolimi anak-anak sendiri. Kan? Tidak ada rasa perasaan, tidak ada rasa rumasa, tidak ada rasa kemanusiaan. Dolim terhadap diri sendiri juga. Emang niatnya baik sama, tapi beramal solehnya mana? Niatnya mah baik. Yang hubungan batu, anak batu diurus. Anak batur. Niatnya baik, tapi ternyata prakteknya anak sendiri dibiarkan. Anak orang lain diuruskan. Yo, kenapa? Karena itu. Tidak tahu waktu, tidak tahu batasnya, tidak takwa. Kelewatan. Niatnya baik, kelewatan. Tidak tahu aturan dari Allah, tidak mau tahu.
Itu dengan memakai aturan sendiri. Padahal di sini kan haknya gimana? Abah sering memberitahu, memberi peringatan, kalau ngejawab lain. Di kala karorea mah di sana. Kurang kumaha aing bersyukur cike, kasih peringatan. Itu kan ngasih peringatan apa tuh? Kalau anak ngajarkan ke anak kan menending ngadeng, kudu nama nurut. Mantuan kudu nama manehna supaya bisa nuntun anak. Ya malain. Kuduna nyontohan kebaikan yang telah diterangkan oleh bapaknya gimana baiknya seorang ibu. Ya malah karena nyontohan keburukan, Masya Allah. Tuh. Demi masa teh kan. Masa orang keur berusaha, asa aing asa menang aing. Segala di pihak kusorangan urang digawena kan kelewatan. Pan waktunya mana? Kalau aturan di mana kita ini? Gitu. Ini kita dikabulkan oleh Allah karena untuk mengurus anak. Jadi rezeki untuk anak. Kenapa diakuku sendiri kan? Cok, ada enggak orang yang berbicara ini kalau bekerja untuk seorang lain ini ngomong ke anak sih, kabeh geng. Tapi kenyataannya lain ini. Ngomongnya mah gitu kebanyakan. Itu gawe teh ke anak istri sih. Amun manehna nu digawenya ini ke anak-anak. Itu. Ya apa mengis buku ke anak istri mata dipasrahkeun. Silakan ke anak-anak jeung istri. Itu kan lagi keur bekal marane sok. Apa mah pugu, Pak. Nah ini ditugaskan oleh Allah gitu. Nih, pan seorang anak, seorang suami itu menuntun istri. Istrinya menuntun anak. Gitu kan. Ingat kan? Jadi di sini anu disebutkan yang diperintahkan olehnya oleh Allahnya ini demi waktu. Demi waktu kita ini supaya tidak ada dalam keadaan merugi nantinya. Kita berusahalah beriman dan beramal soleh untuk bisa menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita nanti. Itu. Kardi. Dah segitu sok pelajari ku kalian.